Allah membolehkan semua itu, pakaian, mobil, rumah, segala macam, tapi ada batasan-batasan yang telah Allah atur. Hingga seorang muslim tidak dilanda kecintaan pada kemewahan dan sikap berlebihan atau israf. Sungguh merupakan suatu keanehan jika engkau mendengar bahwa sebagian di antara mereka terkadang bersusah payah meminjam uang untuk ikut bersaing dan menyaingi orang lain dalam hal-hal model baru agar tampil dengan berpenampilan terkini. Akhirnya mereka menanggung utang yang menumpuk yang sebenarnya tidak harus terjadi pada dirinya dan rela hidup hina di hadapan manusia. Jadi misalnya gara-gara temannya baru ganti handphone, dia paksain diri. Berapa handphone itu kau beli? 15 juta. Ya udah, saya juga harus beli. Padahal dia nggak ada kemampuan, gajinya pun mungkin cuma 2 juta. Hanya paksakan diri, terpaksa cicil riba, kena jadi dosa, atau utang sama orang lain. Ya. Sehingga akhirnya dia harus mencicil setiap bulan sekian banyak misalnya. Ya mungkin uang-uang itu masih lebih bermanfaat kalau dia gunakan untuk membiayai keluarganya, membiayai dirinya, membiayai sekolahnya dan seterusnya. Ini contoh saja. Sekali lagi kita boleh saja menikmati dunia, tapi jangan memaksakan diri. Karena ini berbahaya. Hanya dengan alasan ingin bersaing sama orang lain. Dan ini akhirnya mereka menanggung utang yang seharusnya tidak terjadi pada dirinya. Dan rela hidup hina di hadapan manusia. Dan agar kita tenggelam, agar kita tidak tenggelam dalam gaya hidup seperti ini yang dapat melemahkan keimanan kita, lalu melemahkan sikap konsistensi kita, maka kita harus hidup sederhana, puas dengan suasana yang sedikit dari apa yang Allah SWT berikan kepada kita, atau dengan sesuatu yang sedikit. Jadi kalau misalnya Allah berikan sedikit, ya sudah dia bersyukur, sambil dia ikhtiar memperbaiki keadaan menjadi lebih baik bisa. Tetapi memaksakan diri melampaui kemampuan, maka ini berbahaya. Apalagi sampai membuka pintu-pintu dosa yang lain seperti utang. Karena Nabi SAW bersumpah ya, tentang masalah utang ini hanya karena memenuhi keinginan bukan kebutuhan ya. Ya. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamnya, kalau seseorang itu terbunuh mati syahid lalu dia hidup, lalu terbunuh mati syahid lalu dia hidup lagi, lalu terbunuh mati syahid 3 kali, ya, maka tidak akan diterima syahadatnya atau mati syahidnya sampai utangnya lunas. Sampai Nabi SAW tidak mau mensolati jenazah yang ada utangnya. Pernah ada jenazah mau disolatin, lalu Nabi SAW tanya, apakah saudara kalian ini punya utang? Mereka ada yang mengatakan, iya ya Rasulullah, dia punya utang sekitar 2 dirham. Kata Nabi SAW, kalau begitu, saya tidak solatilah kalian. Kecuali ada yang menjaminnya. Maksudnya ada yang mau membayarkan. Setelah solatin langsung dibayarkan utangnya. Maka seorang sahabat mengatakan, saya Rasulullah menjaminnya. Maka dijaminlah. Setelah dijamin, Nabi SAW mensolati jenazah tersebut. Juga hadis Nabi SAW yang berbunyi, ruh seseorang itu tertahan, tidak naik ke langit, gitu kan, selama utangnya masih ada. Jadi memang banyak orang melakukan perbuatan itu ya.